Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal memberikan leaks atau spoiler kepada kalian semua yang cukup menggemparkan di kalangan versi Break the Change ya teman-teman ya. Ini karena akan menjadi karakter yang benar-benar overpower. Tadi saya udah baca-baca untuk pasif dan skillnya. Ini bisa mengguncang untuk line up CCG teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah lihat ya di dalam cover dari video ini, di mana Arima versi masih mudanya itu akan rilis dalam bentuk karnival tapi mode dark teman-teman, mode kegelapan, atau kalau di sini namanya mode WIT ya, WIT teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di server BTC itu sebenarnya kan untuk Yoshimura sendiri sisa 5 hari lagi ya. Tinggal 5 hari lagi nanti banner Yoshimura ini bakal digantikan dengan karnival lainnya yang mungkin akan ada jeda dulu beberapa hari gitu ya. Dan diramalkan atau di-spoilerkan akan muncul karnival baru, yaitu adalah CCG teman-teman. Tadi saya udah baca ini pasifnya gila parah coy. Jadi kalau di server BTC atau server Eropa ini masih torture ya, tiga hari, dan nanti mungkin habis torture juga ada lagi, yaitu adalah Hinami teman-teman. Cuma nanti kita tidak bahas untuk Hinami di video kali ini. Nah, kita bakal langsung lihat dari seseorang yang memang sangat-sangat kuat dari zaman 2 tahun yang lalu saya main Break the Chain, atau 1,5 tahun ya, saya agak lupa. Itu beliau menjadi salah satu orang yang menjadi pelopor untuk memberikan leaks di banner yang akan datang gitu ya. Nah, kita langsung lari aja ke orangnya, yaitu adalah Kevin Chachmajo yang udah pernah saya bahas ya. Jadi dia mengatakan ini baru 2 jam yang lalu, makanya saya langsung bikin postingan ya jam 2 tadi tanggal 25 Juni ya. Saya langsung lihat, wow gitu ya, teman saya ngabarin ada leak baru, yaitu adalah Arima ini teman-teman, yang bawa pedang 2 ya. Favorit dari karakter dia bakal rilis di Break the Chains. Apakah kamu siap untuk leaks atau bocorannya? Artnya by Aminet gitu ya. Jadi ini adalah spoiler untuk Arima Ixa 2 jam yang lalu ya. Kemudian beberapa menit kemudian, anjay gurinjay makan bajai. Jadi banner ini akan rilis teman-teman di server BTC dalam bentuk Carnival Conquest ya. Berarti nanti habis Yoshimura ditunggu aja, akan ada Arima mode Dual Blade ya. Wow, that was insane dia. Ini dia logonya adalah karakter ini ya, karakter WIT teman-teman, atau kegelapan ya. Kalau di sini ada Yoshimura, kalau nggak salah kegelapan deh WIT. Itu logonya logo apa ya? Kayaknya logo kegelapan ya. Tapi logonya begitu, saya nggak gitu paham sih sebenarnya. Ya kayaknya dia ini deh dalam bentuk dark ya dari sininya. Wow, that was insane. Nanti ada lagi teman-teman di bagian atas saya kasih tahu untuk spoilernya dari pasif dan skillnya. Dia CCG yang waktu masih muda banget ya, yang waktu dia sangat-sangat overpower, masih muda udah kayak kerasukan ya, makanya dia dikasih mode kegelapan ya atau dark. Oke, kita naik lagi sedikit teman-teman. Nah, di sini ada sedikit spoiler ya untuk eksklusif selanjutnya adalah Hinami yang mode Yukata ya. Karena di sini torture sudah sedikit lagi, si siapa namanya ya, saya agak lupa tuh. Yakumo ya, si Omori tuh sebentar lagi akan hilang, 3 hari lagi, berarti nanti akan digantikan dengan Hinami mode Tabata ya, yang pakai Yukata Tanabata. Terus ada spoiler juga bahwa akan ada rebanner untuk Hinami dan juga Kuremado ya. Yang kita tahu sendiri di mana Hinami biru ini menjadi pondasi di tim Anteiku, dan untuk Kuremado sendiri sangat-sangat urgent di CCG ya.
Nah, ini udah ada kegelapannya ya. Jadi eventnya nanti bakal diboskan oleh Eto Perban. Ada sedikit spoiler juga untuk Uta ya. Tapi bukan dalam bentuk banner katanya. Apakah dalam bentuk event? Ya nanti kita tunggu aja ya di Break the Change. Oh iya, nah ini dia non organisasi ya atau Aogiri ya? Dia kayaknya belum masuk Aogiri lah ini. Ini masih non organisasi. Jadi mungkin ini sama kayak Kuroyamado ya. Kuroyamado itu kan di CCG ya dulu rilisnya dalam bentuk event dan itu bagus banget di backup. Mungkin dia akan menjadi fondasi juga seperti Kuroyamado di versi non organisasi. Cuma nanti kita lihat aja untuk Uta ya di backup gitu loh. Nah ini udah dalam bentuk banner ya. Tapi di sini dia dalam bentuk limited ya, bukan eksklusif. Cuma nanti kita lihat aja deh lebih detailnya di gamenya langsung. Nanti saya juga bakal bahas ya passive skill dan juga animasinya untuk Hinami ya. Karena di sini sendiri belum ada informasi lebih jelas terkait banner pengganti dari Yakumo Omori. Nah, ini dia penampilannya ya. Sudah kelihatan guys. Oke, jadi ini postingan terakhir teman-teman. Ini ada Hinami juga. Ada skillnya juga, nanti mungkin saya bakal di video yang terpisah ya. Kita bakal bahas untuk ini ya. Arima ini jam 4 sore. Saya rilis bikin videonya jam 4 lebih 19 loh. 20 menit setelah rilisnya layak teman-teman. Jadi saya langsung bahas aja ya. Jadi kita lihat ini dia dalam bentuk DPS ya. Langsung dia dikasih tahu dia bahwa sebagai DPS atau attacker kalau nggak tahu DPS. Dia jadi sebagai penyerang gitu ya. Kemudian dia atributnya wit ya atau kegelapan yang saya bahas tadi. Kemudian masuk CCG ya. CCG. Dan di sini dia lower kayaknya ya, bukan higher ya. CCG L, tapi nggak tahu nanti lihat aja ya. Berarti dia menjadi salah satu CCG lower terbagus yang akan rilis ya, karena CCG lower tuh sudah tidak pernah rilis lagi di BTC, cuman sekarang langsung diriliskan dalam bentuk Arima. Arima mode broken ya. Nah, di sini kita bisa lihat skillnya adalah Ultra Precision dengan damage deal 540% kepada single target gitu ya. Jadi serangannya adalah satu musuh. Akhirnya Arima Carnival rilis dalam bentuk single target. Ini bagus banget ya, dimana Arima versi Carnival sebelumnya kan AOE ya. Sekarang muncul dalam single target gitu ya. Karena single target itu benar-benar dicari banget untuk boss battle dan scoring dan lain sebagainya. Makanya mungkin ini menjadi hero penting di CCG ya, yang harapannya bukan cuma untuk PvP doang, tapi PvE boss pun nanti bakal pakai dia, teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah deskripsi dari skillnya ya. Jadi di sini untuk yang belum bintang 6 ya, masih precision, memiliki damage 440 kepada single target. Nah, precision itu apa? Precision itu efeknya adalah ketika dia menyerang, maka penetration rate dia meningkat 25%. Wow, dia bakal bisa menerobos tahanan musuh ya dengan penetration rate 25%. Dan setiap 10% dari penetration rate kalian itu nanti akan di-convert menjadi block change. Jadi dia bakal menjadi tanker juga. Misalkan dia penetration rate-nya adalah 40% ya totalnya, misalkan ditambahin basic stat yang nempel di dia. Berarti nanti dia bakal menjadikan dia sebagai block change ya. Dapat meningkat 8% setiap 10%-nya. Berarti kalau 40% kita punya penetration rate, 4 kali 8 adalah 32% block change. Wow, dia bukan cuma sekedar DPS aja, tapi dia makin tebal teman-teman dengan kartu yang dia miliki, yaitu precision ya. Gila sih memang. Oke, kita bakal lihat ultra precision ya. Jadi di sini naiknya 30% teman-teman. Kalau tadi kan cuma 25% ya. Bedanya di situ aja. Nah, maksimumnya bisa jadi 48% karena ininya 8% ya. Wah, gila. Nah, ini untuk pasifnya teman-teman di bintang 0 ya. Bintang 0-nya udah GG parah coy. Tadi saya udah baca ya. Saya bakal bantu jelasin juga. Ketika battle dimulai, maka akan mendapatkan vanquish secara langsung untuk Arimanya itu sendiri ya. Vanquish. Vanquish itu apa? Saya langsung bahas aja ya. Jadi dia bakal langsung mendapatkan peningkatan
attack sebesar 5% dan penetration rate-nya juga meningkat 8%. Ini sangat berhubungan dengan skill kartunya tadi ya. Jadi ini memang high penetration rate fix. Kalau kalian mau dapatin ini hero di masa depan, berarti sudah tahu apa yang harus kalian isi dengan basic stat yang ada di dalam RC cell kalian. Stat yang di dalam itu 100% adalah penetration rate. Kalian push ke penetration rate karena dengan kalian push ke penetration rate dia akan menjadi totally penerobos DPS yang sangat-sangat bagus. Gitu ya. Jadi saran saya silahkan pakai penetration rate kalau kalian bermain di BTC gitu ya. Atau kalian mau nyiapin dari sekarang, siapin penetration rate untuk si Arima mode ini. Kemudian ketika dia menyerang musuh yang ada insight, oke, kita bahas ini dulu ya. Dia meningkatkan attack sama penetration rate. Saya lanjutin dengan pembacaan selanjutnya. Ketika aliansi kita adalah CCG dan mereka itu menggunakan skill, misalkan Arima Ixa ya, mereka mengeluarkan skill Arima Ixa. Nanti dapat mendapat satu insight teman-teman, dan dapat ditumpuk sampai 4 stack. Jadi intinya dia dapat buff ya nanti untuk Arima mode dual blade-nya, yaitu insight dapat ditumpuk sampai 4 stack. Yang insight sendiri itu gunanya adalah untuk meningkatkan damage yang diterima sebesar 4% dan mengurangi critical defense-nya sebesar 5%. Sorry, ini bakal memberikan target ya kepada musuhnya, bukan kepada Arima Ixa. Jadi musuhnya nanti bakal kena insight semacam debuff yang warna putih. Itu nanti musuhnya itu bakal damage yang diterimanya itu bakal meningkat. Jadi lebih sakit lah damage yang diterima oleh musuhnya. Dan critical defense-nya kalau terjadi critical itu nanti darahnya semakin bocor musuhnya. Nguranginya 5% dan ini bisa ditumpuk sampai 4 kali. Artinya maksimum damage yang diterima adalah 16% dan critical defense-nya bakal menurun maksimal 20%. Wah, gede sekali gila. Ini bisa menerobos juga ya pertahanan musuh. Nah, dia bakal meningkatkan damage yang dikeluarkan kepada target yang memiliki maksimum insight. Jadi kalau musuhnya ada 4 insight, 4 di buff putih di atasnya, nanti damage yang diberikan akan meningkat lebih besar 20%. Wah, ditambah lagi ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita sebenarnya butuh hero AoE juga ya. All enemy. Dimana kalau kita punya all enemy gitu ya, kita bisa memberikan insight ini ke semua orang. Ke 4 orang itu gitu ya. Jadi sekali skill, jebret. Musuhnya kan kena attack ya. Kena 4-4-nya. Itu mereka 4-4-nya kena insight teman-teman. Jadi bagus tuh Arima Ixa, kemudian Arata Proto, si Upin Ipin. Ditambah dengan ini teman-teman. Oke, makanya Arima Ixa menjadi pondasi lagi nih. Bareng Arima Dual Blade. Dan bakal menghapus semua stack-nya. Tadi insight-nya ya kalau dia mencapai maksimum. Stack-nya bakal diulang lagi dari awal. Ketika diserang. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke pasif bintang satunya ya teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwa setiap satu hero CCG di Battlefield itu akan meningkatkan attack related stat dia sebesar 3%. Artinya kalau ada 4 orang gitu ya, kalau semua hero kita adalah CCG, maka attack relatednya bakal meningkat 12%. Ya menurut saya bilang ya, jadi dia harus satu fraksi gitu ya biar maksimum peningkatan statistiknya. Nah, di sini lagi ketika semua hero yang kita miliki di line up kita ya, 4-4-nya adalah CCG karakter, maka basic stat dia bakal meningkat 15%. Basic stat tambahan loh di luar dari attack related ya. Jadi memang harus dalam satu fraksi. Kalau di belakang itu berarti kan ada 5 ya. Dalam artian berarti kita memang harus full CCG supaya nanti kalau yang di depan udah mati, yang di belakang masuk, pasif ini bakal masih tetap ada nih yang terakhir. Gitu ya, basic statnya meningkat 15% loh, tinggi sekali. Ini nggak ngapa-ngapain, yang penting kita satu fraksi aja. Critical rate juga meningkat 10% dan damage yang diberikan bakal meningkat 10%. Wow, insight sekali ya. Kemudian untuk di bintang 3 teman-teman, ini kalau terjadi weak ya. Jadi artinya dia menyerang hero yang like ya, supaya terjadi weak. Bakal meningkatkan attack related stat dia 8% tambahan. Gila, dapat lagi nih attack related stat. Nah, untuk di bintang 4, di bintang 4 itu adalah Triumph, teman-teman. Triumph. Sorry, ini bintang 4 atau bintang 3 ya? Ini kan bintang 1, bintang 0, bintang 1, bintang 2. Nah, ini bintang 3 ya. Bintang 3, sorry.
Ketika di bintang 3, dia ketika terjadi critical damage, jadi kalau damage dia critical, tadi kan defense, apa ya, defense real critical defense-nya udah berkurang ya, 5%. Nah, ini kalau critical terjadi, berarti dia bakal sering critical sih sebenarnya. Karena attack related-nya dari tadi dinaik-naikkan terus ya. Ketika terjadi critical gitu ya, semua aliansi kita, semua orang yang ada di line up kita, 4 hero, itu bakal terkena trump selama 1 turn. Dan dapat memberikan dirinya sendiri, yaitu Arima Dual Blade, efek penghindaran damage selama 1 skill. Jadi kalau kalian udah ngeliat Eto, itu kan Eto itu ada evade ya, atau tidak terkena damage 1 kartu. Nah, Arima Dual Blade ini juga bisa dapat evade untuk dirinya sendiri, bukan untuk tim. Itu penyerangan 1 kartu gitu ya. Kalau terjadi kritikal di bintang 3, dia bisa ngilang gitu ya, kayak di animenya. Efek ini dapat trigger hanya dengan 1 kali per turn. Jadi untuk turn selanjutnya dia bisa ngilang lagi, masih tetap ya. Nah, trim-nya apa? Ini trim ini adalah efek yang ditimbulkan untuk satu tim kita. Nah, satu tim kita bakal dapat attack related stat 8% dan lifesteal-nya 12%. Wow, ini tinggi sekali teman-teman. Attack related dan lifesteal 12%. Ditambah lagi ketika HP dari Arima Dual Blade-nya kalau di atas 70%, ini bakal memberikan imun atau tidak terkena debuff dan crowd control effect. Crowd control effect ini adalah debuff warna putih ya. Dan semua stat yang dapat mengurangi statistik dasar atau basic stat. Kalau darah dia di atas 70%, berarti kalau darah dia di atas 70% dia bakal jadi overpower. Cuman yang jadi masalah tuh apa? Dari tadi dia meng-push untuk lifesteal, penambahan darah gitu ya 12%. Attack related stat yang tadi ada di atas juga. Ini attack related stat, ini critical rate supaya dia semakin sering critical, basic stat, damage dealt. Ini bakal menunjang dari lifesteal dia. Jadi walaupun nanti darah dia di bawah 50%, dia bakal mudah banget buat naik ke 100% lagi atau di atas 70% minimal. Jadi nanti dia bakal imun di buff lagi. Semua efek semuanya tidak akan berpengaruh kepada Arima Dual Blade. Wow, ini benar-benar gila. Saya nggak expect bahwa akan ada hero dengan karakteristik yang semahir ini ya teman-teman ya. Bingung juga sih gimana cara dia bisa dikalahkan nantinya ya. Cuman kita lihat aja nanti di gamenya ya. Nah, ini ketika terjadi burst di mana dia akan mendapatkan 10% untuk satu tim dia, basic damage dealt ya. Damage deal tambahan 10% untuk satu tim. Bagus banget ya burst-nya juga. Oke, cuman itu aja teman-teman untuk layak dari Arima ya. Benar-benar ada di luar naral. Terima kasih kepada Kevin Chatmajo ya yang sudah memberikan ini saya udah follow belum ya jatuhnya kalau kayak gitu. Yang sudah memberikan layak kepada kita semua. Oh, saya udah follow. Gitu ya. Jadi eh ini benar-benar informasi yang sangat-sangat gelo parah men. Gitu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk Arima Dual Blade. Bagi kalian tertarik, silahkan bisa ambil karakternya. Bintang 3-nya benar-benar overpower parah ya. Jadi kalau bisa ya bintang 3. Cuman kalau dirasa nggak cukup, bintang 1 is okay. Gitu ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.